Salam sejahtera para Tompinai di luar sana. Terima kasih kita bertemu lagi di dalam Pomat TV. Terima kasih sekali lagi atas sokongan kamu yang terus-menerus menonton setiap video-video yang kami upload di dalam Pomat TV. Untuk hari ini, video kali ini kami akan menyajikan kepada para Tompinai, penonton di luar sana, perkembangan terbaru di dalam Pomat. Pada 15 hari bulan 10, 2024 yang lalu, Pomat telah menghantar satu petition kepada Kerajaan JRS, Kerajaan Sabah sekarang ini. Di mana di dalam petition ini saya dipahamkan bahwa terdapat 30, sekurang-kurangnya 30 perkara di dalam petition tersebut. Tetapi kami akan merungkaikan satu persatu apakah isi kandungan di dalam petition tersebut di dalam video-video yang akan datang. Untuk kesempatan kali ini, saya menjemput Tuan Presiden sendiri untuk memperjelaskan apakah sebenarnya tujuan penghantaran petition ini kepada Kerajaan Sabah. Karena di dalam page kami mendapat ada banyak persoalan daripada rakyat Sabah sendiri bahwa apakah tujuan petition itu dihantar. Jadi orang yang paling tepat untuk memperjelaskan persoalan-persoalan seperti ini adalah Presiden Pomat itu sendiri. Oleh itu kami mengundang Tuan Presiden sendiri di dalam episode kali ini untuk memperjelaskan kepada para penonton di luar sana tentang apakah tujuan pengantaran petition ini kepada Kerajaan JRS ataupun Kerajaan Sabah sekarang ini. Jadi selamat datang Presiden di dalam episode kali ini. Jadi ada beberapa soalan yang saya ajukan kepada Presiden. Ini juga merupakan soalan yang telah saya terima daripada suara rakyat Sabah di luar sana. Mereka bertanya apakah tujuan petition ini dihantar kepada Kerajaan Sabah atau Kerajaan JRS hari ini. Jadi boleh Presiden perjelaskan kepada penonton kita di luar sana tentang apakah tujuan pengantaran petition ini kepada Kerajaan Sabah. Oke, terima kasih atas jemputan ini dan beberapa soalan yang mungkin saya jawab. Oke, tujuan sebenar kita mengantar petition kepada Kerajaan JRS pada beberapa minggu yang lepas. 15 hari bulan 10 itu. Iya, 15 hari bulan 10 adalah bertujuan untuk mengambil kira suara ramai ataupun suara masyarakat, di mana petition itu mengandungi beberapa perkara yang perlu dibaca oleh kerajaan, perlu diteliti oleh kerajaan sedang-sedangan itu, supaya melalui petition itu mereka dapat melihat apakah isi hati rakyat sebenarnya. Maka itu tujuannya petition itu kita hantar pada kerajaan. Oke. Penonton di luar sana jelaskan bahwa petition ini diantar adalah di mana di dalam petition ini adalah suara rakyat itu. Bermana petition ini mengandungi suara rakyat yang dihantar diserahkan kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Ya, kita paham bahwa kerajaan itu sibuk, tetapi mereka tidak mendengar rintihan rakyat Sabah yang di akar umbi itu. Bagaimana mereka hidup susah. Bermana di dalam petition ini mengandungi kisah ataupun bukan kisah lah, mengandungi suara rakyat yang harus didengar oleh kerajaan. Oke, soalan saya yang kedua, Presiden, dan juga menjadi soalan rakyat Sabah, apa yang mendorong Pomat ini untuk harus juga menghantar petition ini kepada Kerajaan Sabah? Mengapa kita harus juga antar petition ini kepada Kerajaan Sabah? Oke, apa yang mendorong saya untuk mengantar petition ini? Sebenarnya dia melibatkan panggilan untuk menyahut apa yang masalah berlaku sekarang.
yaitu ekonomi dan juga pergolakan antara politik dan ekonomi di Sabah ini tidak dapat dipersatukan. Maksudnya politik mengedepankan ekonomi rakyat dan ekonomi tidak diutamakan. Jadi dengan adanya putusan ini kita hantar, maka kerajaan akan meneliti bahwa itu masalah yang dihadapi rakyat bukannya dapat diselesaikan oleh politik, tetapi mereka dibelakangkan. Karena ekonomi di luar bandar tidak dipedulikan oleh pemimpin-pemimpin politik. Jadi itu makanya kita hantar putusan ini, supaya kerajaan mengutamakan rakyat. Oke, soalan saya seterusnya Presiden, kenapa Tuan Presiden merasa bahwa petition ini sangat penting untuk diserahkan kepada kerajaan dan seterusnya dibaca oleh mereka? Karena sebentar tadi yang saya tanya apakah yang mendorong lebih kepada apa yang Tuan Presiden nampak, keadaan yang terjadi dari segi ekonomi dan ini terjadi di luar bandar. Jadi ini akan mendorong Presiden sendiri untuk mengantar petition ini. Jadi yang saya tanya sekarang ini, kenapa Tuan Presiden merasa bahwa petition ini harus juga, jangan hanya diantar tetapi harus kerajaan Sabah itu membukanya dan membacanya. Oke, kalau saya bandingkan kerajaan yang sebelum Jiares dan sekarang adalah kerajaan Jiares, dia ada perbedaan sedikit. Di mana Jiares sekarang dia mempunyai dasar kerajaan yang sudah baik, di mana pembangunan dan keuangan Sabah di tahap yang baik. Jadi kita mau apa yang ada pada hari ini yang Jiares sudah capai ya, diterjemahkan kepada masyarakat luar bandar, ataupun ekonomi luar bandar. Ya, kita tidak mau duit ataupun pencapaian Jiares yang ada hari ini mereka gunakan tanpa memikirkan rakyat. Jangan pikirkan hanya untuk pembangunan yang tidak mementingkan rakyat. Contohnya melabur duit di mana-mana pelaburan. Nah, tetapi pelaburan itu tidak memikirkan rakyat. Walaupun duit itu di situ, tapi duit itu belum sampai kepada rakyat. Jadi kita mau kerajaan yang ada ini, sebab saya percaya kerajaan di sini kerajaan sudah bagus. Karena sudah memiliki tahap pencapaian yang baik dalam segi menstabilkan keuangan dan juga pembangunan. Kita sudah nampak di sekarang ada berjalan. Namun itu belum lagi mencukupi. Karena kita mau kerajaan ini terus fokus kepada pembangunan masyarakat, terutama ekonomi. Oke. Jadi mungkin menjadi soalan saya yang terakhir kepada Presiden untuk episode kali ini. Apa yang Tuan Presiden harapkan selepas penyerahan petition ini? Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, petition ini mempunyai asas penting untuk kerajaan menyelidikinya. Dan hasrat ataupun keinginan kami dalam format ini, apabila petition itu sampai kepada mereka baca dan melaksanakan dan seterusnya turun ke akar umbi. Melihat apakah yang disuarakan dari format ini betul atau tidak. Tentunya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Jadi semua ini kita serahkan kepada kerajaan negeri, kerajaan Sabah, supaya mereka lebih memahami keperluan rakyat.
Jadi itu yang sebenarnya harapan kami supaya kerajaan membaca dan turun ke akar rumput melihat kebenaran apa yang Pomat perkatakan ini ataupun sampaikan kepada kerajaan. Oke. Para Tompinai di luar sana, bagi kamu yang ada bertanya tentang apakah petition ini kamu boleh dapatkan dan boleh baca, dan hari ini saya minta Tuan Presiden sendiri yang akan mengumumkan bahwa sama ada petition ini mereka boleh baca atau mereka boleh dapatkan ini petition ataupun tidak. Ya, saya percaya petition ini sudah beredar di media-media. Sebab sebelum ini semua grup-grup media ataupun grup-grup politik dan apa juga jenis grup telah menerima petition ini, dan itu tidak ada masalah. Memang kita mau rakyat membacanya supaya mereka lebih memahami apakah itu perjuangan Pomat. Terima kasih. Jadi ini secara tidak langsung adalah keizinan daripada Presiden sendiri, di mana petition ini boleh diakses ataupun boleh dibaca dan boleh diperolehi oleh orang ramai. Bagi para Tompinai sana yang menginginkan petition ini, ingin membaca, Anda boleh melawat page kami, yaitu Pertubuhan Pembangunan Orang Asal Malaysia Timur, POMAT. Seperti yang ada di hadapan kita ini, POMAT. Di mana di page ini kami akan mengupload aktiviti terbaru POMAT, video terbaru POMAT, dan bahkan kesinambungan daripada video episode kali ini, di mana untuk kali ini bagi mengelakkan video terlalu panjang, huraian terhadap 30 petition ini akan kami upload satu video yang berasingan daripada video yang sekarang ini. Jadi kalau kamu mau mengetahui isi kandungan di dalam petition ini, di mana Presiden sendiri akan memperjelaskan setiap petition ini dari 1 sampai ke 30 petition, kamu akan boleh mendapatkan video-video itu di dalam page Facebook kami. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Tuan Presiden atas kesudian hadir di dalam program podcast kali ini, dan kita akan lanjutkan video kita untuk menghuraikan isi kandungan di dalam petition tersebut. Jadi terima kasih, itu saja untuk video kali ini. Sila terus mengikuti perkembangan video-video terbaru kami yang akan kami upload di dalam page Facebook. Terima kasih.